Yang kedua, berani berkata tidak kepada hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahukah Anda, tidak semua orang harus jadi teman. Tadi Yesaya 30 ayat 1 berkata, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Untuk terlibat dalam sebuah komunitas, untuk terlibat dalam sebuah organisasi, untuk terlibat dalam sebuah persekutuan kerjasama, kita harus berdoa dan minta pimpinan roh Tuhan dalam hidup kita. Karena bicara soal menginvestasikan hidup, kita akan menghabiskan pemikiran, tenaga, umur kita di tempat itu. Jangan sampai kita tua dan kita berada di tempat yang salah. Banyak orang berkata, saya percaya tidak kebetulan kita ketemu. Tapi kenapa kita tidak memikirkan bahwa tidak semua pertemuan bukan kebetulan? Sekali lagi, tidak semua orang harus jadi teman kita. Efesus 5 ayat yang kelima berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Alkitab mencatat jelas, jangan berkawan dengan mereka. Siapa itu yang gak boleh jadi teman kita? Orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala. Biasanya kata-katanya manis untuk merekrut kita. Tapi dengan baik, firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan berkawan dengan mereka. Tahukah Anda, tidak semua orang yang seagama dengan kita itu seiman. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ialah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kita bisa kenal banyak orang, tapi tidak semua orang perlu duduk makan sama kita. Bicara makan bersama, itu adalah bangun hubungan. Orang kalau udah mulai diajak makan bareng-bareng, artinya ingin kenal lebih dekat. Kalau calon mertua ngajak calon menantu makan, itu pertanda bagus, berarti ingin kenal lebih dekat. Dengar baik, dikatakan ayat ini, sekalipun menyebut dirinya saudara, artinya seagama belum tentu seiman. Meskipun sama-sama orang percaya, belum tentu senilai. Jangan duduk makan sama mereka. Kalau Anda berkata, loh Bu Heni, kan kita nggak boleh menghakimi, Yesus aja datang untuk orang berdosa. Yes, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Jadilah sahabat sampai mereka bertobat. Tapi dengar baik, tidak semua hubungan itu berasal dari Tuhan. Banyak orang yang sok kuat berpikir dia punya iman, tapi akhirnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Mau dipaksakan kayak gimana juga, kalau kita sadar kita tidak senilai, akan sulit dipaksakan. Saya mencoba akrab dengan beberapa orang beberapa kali. Saya pikir gak usah pandang dia siapalah, saya mau jadi temannya. Tapi dipaksakan kayak gimana pun gak nyambung. Tidak semua hubungan itu harus diteruskan, karena lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada teman.